Perundingan di Ring Stengklok telah berakhir. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pembahasan mengenai rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tersebut telah tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apabila jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Agustus 1945 dini hari, sejumlah pihak hadir dalam rapat perumusan naskah proklamasi di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17, selain dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 kali. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul tepat bagaimana? Setuju. Baik, Nanti di mana kita akan melaksanakannya? di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan ditandatangani? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk penyelesaian masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Baiklah.
Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap. Semua persiapan proklamasi telah selesai pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih pada Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Ternyata kita tidak mempunyai bendera. Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan kain putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak sampaikan. Baik, Bu. Hari Jumat pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada apa, Bung? Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian dapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan. Pada saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan setelah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu sekata berkata. Inilah saatnya kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 1945, atas nama bangsa Indonesia. Berita proklamasi yang sudah meluas di seluruh Jakarta
disebarkan ke seluruh Indonesia. Pagi itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor Berita Damai, yaitu Waidan B. Panalewan. Gus. Baiklah. Bagaimana Tuan? Tolong siarkan berita proklamasi kemerdekaan saudara kita. Baiklah Tuan, kita akan menyiarkan mereka ini sebagai kita kali. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara Hei kalian berdua, hentikan segera penyiaran berita ini. Kalau tidak, kalian akan kami jatuhkan hukum. Sudah, tidak usah kamu hiraukan perkataan mereka. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Segeralah ralat berita penyiaran ini dan segel pemancar yang ada di kantor Berita Damai, dan laranglah para pegawai yang bekerja di dalamnya sesegera mungkin. Baik Tuan. Bagaimana ini pemancar yang ada di Radio Damai tadi segel dan para pegawai pun dilarang masuk dalam kata tersebut? Bagaimana kita akan menyiarkan berita tersebut kepada seluruh rakyat? Iya, bagaimana caranya? Kita harus segera menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana kita ambil alat-alat radio yang berada di kantor Berita Damai dan kita pindahkan ke tempat lain, kemudian kita bisa terus sebarkan berita proklamasi. Itu ide yang sangat bagus, tapi bagaimana kita mengambil peralatan tersebut sementara kantor Berita Damai telah disegel oleh Belanda? Untuk itu, kita harus mengambil peralatan tersebut sedikit demi sedikit. Terus kita harus membawa peralatan tersebut kemana? Kita bawa semua peralatan tersebut di rumah Waidan B. Panalewan yang berada di Jalan Menteng 31. Baiklah, itu ide yang bagus, mari segera kita lakukan. Akhirnya para tokoh pemuda berhasil menciptakan pemancar baru di tempat itu. Dan dari sinilah berita proklamasi disiarkan. Selain itu, berita proklamasi juga disiarkan melalui pers dan selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.